Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohara Sabita. Saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah limpahkan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia yang memeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat itu ibaratkan tiang agama." Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika kita tidak mempunyai tiang ataupun fondasi tembok, maka rumah itu tidak akan bisa berdiri dengan sempurna. Rasulullah SAW pernah berkata, "Kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun sambil merangkak." Hal ini menjadi bukti bahwa begitu besarnya pahala dalam mengerjakan sholat. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun diwajibkan untuk tetap sholat. Apabila ia tidak mampu untuk berdiri, maka ia dianjurkan untuk duduk. Apabila ia tidak bisa duduk, maka ia dianjurkan untuk sholat sembari tiduran. Sholat tidak hanya untuk kewajiban saja, melainkan juga bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya, "Celakalah mereka bagi mereka yang sholat," yaitu orang-orang yang telah lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain pun ikut baik. Namun, apabila sholatnya seseorang jelek, maka amalan yang lain pun akan ikut jelek. Sholat itu sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun, untuk perempuan diutamakan untuk sholat di rumah. Selain itu, sholat juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Hal ini seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut, "Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindakan kekerasan, dan lain-lainnya." Kurang lebih sekian dari saya. Saya mohon maaf